Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Meka Mustafa dari kelas S3A Universitas Indonesia PGRI. Di sini saya akan mepresentasikan tentang mata kuliah studi perancangan 2, yaitu Leisure Park pembuatan Farmville. Terus saya bikin di daerah Sumedang, Jawa Barat. Ini saya sertakan mind mappingnya, yaitu naratifnya saya desain ini untuk memadukan antara perkebunan dan peternakan menjadi tempat wisata untuk bisa menginap juga. Di sini ada tipologi bangunannya. Saya memakai pendekatan arsitektur neovernakular, yaitu ciri-cirinya ada 5 mengilustrasikan, yaitu penggunaan atap tradisional, penggunaan material lokal, terus mempunyai bentuk tradisional, hubungan ruang yang ada interaksi dari alam dan bangunan. Terus warna-warna yang kontras. Di sini ada daerah site-nya. Terus di sini ada isu permasalahannya. Saya sertakan juga sasaran. Di situ ada leisure park ditunjukkan untuk keluarga. Terus memaksimalkan site, fasad, membantu perekonomian lokal, menggunakan masyarakat lokal. Terus di sosial juga banyak berkolaborasi dengan masyarakat lokal. Di sini ada presidennya. Saya dari Taman Mekarsari. Saya juga sertakan presiden tentang konseptualnya, Fruit Garden. Di sini ada data fisiknya. Di sini saya ambil cottage-nya itu di Sasarangir di India. Arsitekturnya si Himanshu Patel. Terus di sini fasilitasnya tanaman kecil, teras, kamar tidur, terus kamar mandi, shower. Di sini pakai pendekatan arsitektur vernakular. Terus ini yang bakalan saya ambil studi presidennya tentang Key Farm yang ada di pasar Hong Kong. Terus arsitekturnya namanya Vicky Chen. Terus Key Farm urban farming dalam kondisi ekstrim menjadikan pertanian dengan data yang saya ambil itu ada 3 pertanian menyesuaikan lokasi dan iklim, hidroponik, aquaponik, dan organik. Bagaimana ikan dan tanaman bisa hidup dan berkembang berdampingan pada masyarakat. Di sini analisa tapaknya di Indonesia, peta mikronya di daerah di area lahannya ada di Jalan Prabu Gajah, Kuas itu Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Bagus juga, strategis, dekat Masjid Asaida, SPBU Karayak, rumah makan, dan perumahan Grand Nation. Di sini saya sertakan juga analisa ukurannya. Jalan GSB-nya itu jalan arteri itu ada 12 meter, jalan lingkungannya 8 meter, jalan lokalnya 8 meter, KLB-nya 5, KDH-nya 10, KDB-nya 70%. Lahannya berukuran 3.584. Di sini saya juga sertakan di mana main entrance-nya akan ada saya konsepnya ada di depan dan second entrance-nya ada di belakang. Di Jalan Prabu Gajah Agung, jalan utamanya main entrance, dan Jalan Perigi Lama di second entrance-nya. Terus ini juga saya analisa juga tentang area kebisingan, matahari, dan view serta zoning. Lalu di sini juga saya sertakan program ruang, yaitu tujuannya untuk mengetahui kebutuhan yang diwadahi dalam kawasan wisata Farmville beserta yang disesuaikan pada luasan site. Ini program fungsionalnya. Ini sini saya sertakan juga diagram bubble. Tujuannya adalah untuk mempercepat dalam mendesain area dari set plan-nya. Di sini saya jelasin sedikit. Publik itu yang warna hijau, terus service itu yang warna merah, terus privat itu yang warna orange. Terus program ruangnya yaitu ada nanti bakalan saya buat 40 motor,
terus 18 mobil, 1 untuk bus. Terus ada main entrance, pos sapam, terus ruangan yang ada itu nanti greenhouse, aquapond, farm vertical, reflecting pool, tanaman labirin, farm table, koi fish pond, event plaza, shelter, dan lain-lain. Terus di situ yang tabel ketiga itu ada kegiatan yang di office, yaitu ruang pemimpinan, staf pemimpin, karyawan, rapat, pantry, kamar mandi atau WC. Terus yang pendukungnya itu ada kamar mandi umum, terus musola, tempat wudhu, restoran. Terus yang kelima itu di kegiatan menginap, yaitu cottage, kamar mandi dan ruang servis. Di sini ada analisa transformasi bentuknya. Dari bentuk dasarnya itu segi 3, segi 4, dan segi 6. Menurut Brock 2008, geometri lingkaran 12 sudut dapat terbangun dari segi 3, segi 4, dan segi 6. Nah, terus geometri yang akan digunakan dari saya itu bentuknya heksagon atau segi 6 karena lebih memudahkan dalam pengerjaan saya. Terus di sini ada transformasi bentuknya, denah lingkaran sebagai bentuk dasar pemikirannya, terus dipus ke atas untuk menghasilkan ruang, bentuk mengkerucut ke bawah untuk menyusut menghasilkan penghawaan, terus menerapkan struktur rangka agar berongga. Terus yang kelima itu menggunakan atap yang beriklim tropis, terus di atasnya itu dipotong sedikit guna pencahayaan masuk ke dalam bangunan. Terus konsepnya saya jelasin sedikit tentang konsep apa yang saya akan kedepankan, yaitu smart urban farming neo-vernacular. Terus cakupannya yaitu urban farming adalah konsep yang memindahkan pertanian lokal. Saat ini urban farming menjadi sebuah tren atau gaya hidup baru seiring kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup sehat. Konsep urban farming merupakan solusi cipta lahan terbuka hijau di padatnya perkotaan. Sistem penanaman hidroponik dapat diterapkan di area yang terbatas. Didorong dengan pendekatan arsitektur, neo-vernacular akan menjadi tempat wisata yang ramai dikunjungi. Terus pertanian di Sumedang juga akan semakin maju dan berinovasi lebih tinggi lagi. Terus di situ juga saya sertakan dengan pendekatan arsitektur neo-vernacular, merupakan arsitektur yang konsepnya itu pada prinsipnya mempertimbangkan kaidah-kaidah normatif, kosmologis, peran serta budaya lokal dalam kehidupan bermasyarakat serta keselamatan pada bangunan, alam, dan lingkungannya. Di sini juga saya sertakan transformasi bentuk. Di sini saya bagi 3 bagian, yaitu area penerimaan tamu, area rekreasi, dan area penginapan. Terus di sini ada sketsanya. Di sini ada sketsa bangunan utamanya. Modelnya itu saya pakai aquapond tentang rakit apung. Model ini dibuat dengan menanam sayuran di atas permukaan air. Tanaman bisa ditanami di dalam pipa atau bak yang wadah diberi rock wall untuk tempat bertumbuhnya. Akar akan terapung dan terendam dalam bak atau kolam yang berisi ikan. Di sini ada saya pakai greenhouse juga, merupakan pelindung tempat berteduhnya agar menghindari dari cuaca yang tidak menentu. Orang Indonesia biasanya menganggap itu rumah kaca. Terus di sini ada gate wallnya, saya desainnya. Terus sini ada area cottage, sketsanya. Fasilitasnya ada teras, kamar mandi, terus shower, tanaman kecil, terus resepsionis, tempat istirahat. Di sini untuk service stationnya. Terus set plan. Terus ini ada greenhouse. Terus di sini ada event plaza. Terus di sini ada Dena Cottage. Tampaknya. Terus ini ada tiketing. Terus sini ada potongan tiketing sama tampaknya. Terus ini ada restoran Farmville. Ada musola dan tempat wudhunya. Terus sini saya sertakan ada perspektif 3 dan 1 perspektif eksterior. Di sini yang terakhir perspektif eksterior.
Terima kasih, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.